Halo Sobat Dapur Heni semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya membuat kue mangkok. Nah ini tadi cuil kue mangkok kukus mekar ya. Ini hampir sama dengan apem, cuman hanya beda sedikit ya. Nah ini bentuknya seperti ini ya, teksturnya ya, ini mekar banget. Dan juga dalamnya itu empuk ya, empuk sedikit kenyal gitu ya. Ini kita buka. Nah ini warna aslinya itu pink seperti ini ya, di dalamnya itu seperti kayak dalam gini. Cuman mungkin karena saya pakai perisai ya, jadi bukan warna pink atau warna asli ya, jadinya warnanya itu agak berubah gitu. Kalau bisa nanti pakai warna yang asli aja. Nah ini enak banget, teksturnya itu empuk, dia sedikit kenyal. Dan apa ya namanya, kayak merumpul gitu ya. Nah ini enak banget kue mangkoknya, karena bikin kue mangkok itu gampang-gampang susah ya. Untuk yang bikin sampai mekar itu memang gampang-gampang susah. Nah kue mangkok yang aku buat ini tanpa menggunakan Sprite, adem sari, ataupun Eno, atau fruit salt, yaitu garam buah. Karena kan yang ada kebanyakan pada umumnya kan mereka menggunakan resep itu semua. Tapi karena aku ndak punya Sprite, aku ndak punya garam buah, aku juga ndak punya Eno, jadi aku pakai penggantinya yang mudah didapat di rumah ya, yang mungkin kebanyakan kita juga punya, sehingga bisa dijadikan sebagai pengganti bahan-bahan itu tadi, sehingga dia bisa menjadi mekar seperti ini. Dan ini tanpa ragi juga. Oke, kita langsung aja tonton videonya bagaimana cara membuat kue mangkok yang mudah dan gampang banget, dan juga bahannya tidak terlalu ribet, dan hasilnya bisa mekar merekah dan teksturnya itu lembut, kenyal, dan enak. Oke, let's cooking. Nah sekarang kita siapkan untuk bahan-bahannya. Ini ada 150 gram tepung beras. Aku pakai merek Rose Brand ya untuk tepung berasnya. Terus kemudian kita tambahkan 50 gram tepung terigu. Aku pakai protein sedang, jadi pakai yang segitiga biru itu. Boleh pakai yang serbaguna ya. Kemudian kita tambahkan air putih biasa ya, 150 ml. Air suhu ruang biasa aja, tidak hangat juga tidak dingin ya. Masukkan air ke dalam campuran tepung beras dan terigu. Kemudian kita mixer sampai tercampur rata dan sedikit bergerindil. Nah, kurang lebih seperti ini teksturnya. Ini kan agak bergerindil gini ya teksturnya ya. Matikan dulu mixernya. Kemudian kita tambahkan 100 gram tape yang sudah dihaluskan. Jadi kita haluskan pakai sendok aja, tidak apa-apa untuk tapenya. Pilih tape yang sudah matang ya, jadi yang lunak dan matang. Kemudian dibuang serat tengahnya ya untuk tapenya. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Jadi ini nanti tidak akan terlalu kemanisan ya, jadi pas banget untuk rasa manisnya. Terus jangan lupa tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Setengah sendok teh aja ya, vanili bubuk. Kemudian mixer adonan sampai gulanya halus. Dan sedikit mengembang ya, kurang lebih 5-7 menitan. Bersihkan sisi-sisinya dan kumpulkan di tengah sambil dibersihkan seperti ini. Mixer sampai benar-benar halus ya, halus dan sedikit mengembang. Ini kan sudah kelihatan kan ya, halus ya. Bila teksturnya sudah halus seperti ini dan mengembang, selesai, matikan mixernya. Nah, kita bersihkan dulu, kita kumpulkan dulu di tengah. Kemudian tambahkan santan ya, jadi saya pakai 40 ml santan instan ya. Jadi ini satu bungkus yang 65 ml itu tidak aku pakai semua, jadi cuman 40 ml aja.
kemudian diencerkan dengan 110 ml air putih. Jadi nanti totalnya itu menjadi 150 ml. Nah, setelah diencerkan, ditambahkan setengah sendok teh garam. Kita aduk, diaduk sampai rata. Kemudian kita akan memasukkannya ke dalam adonan ini dan kita akan mixer. Nah, tuang santannya ke dalam adonan bertahap aja, jangan langsung banyak, nanti nyiprat-nyiprat gitu ya. Jadi bertahap aja. Mixer sampai tercampur rata. Sampai tercampur rata ya. Nah, setelah tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian kita akan siapkan untuk perisanya. Jadi saya kasih warna, sebenarnya harusnya warna ya, karena saya nggak punya warna pink, karena saya pinknya warna pink. Jadi saya kasih perisa es doger aja. Warna pinknya juga agak kalem ini, jadi nggak terlalu pink banget. Tapi kalau bisa pakai warna makanan yang asli ya, jadi jangan pakai perisa, biar warna itu benar-benar keluar gitu nanti. Karena ini kan sebagai contoh aja ya, karena saya tidak punya, jadi saya pakai ini. Nah, selesai. Kita saring dulu adonannya supaya halus. Biasanya kan ada serat-seratnya, bekasnya tape itu kan ya. Juga ada kotoran dari gula kayak gitu, jadi kita saring aja biar nanti hasilnya itu halus dan bagus gitu ya. Nah, setelah disaring, kita siapkan setengah sendok teh baking powder double acting ya, pakai yang double acting, dan setengah sendok teh baking soda, pakai yang double acting dan sama baking soda untuk pengganti eno. Kemudian tambahkan ini setengah sendok teh atau 1 sendok teh ya, untuk air jeruk nipisnya boleh. Ambil beberapa sendok adonan. Caranya kita ambil dulu segini, kemudian kita tambahkan baking powder dan baking soda, kita jadikan satu seperti ini. Ini sebagai pengganti eno nanti ya. Baking sodanya itu pengganti eno. Jadi isinya eno itu kan adalah baking soda dan juga asam citrat. Nah, ini tambahkan air jeruk nipis, boleh diganti cuka atau asam citrat ya. Gabungan ini sebagai pengganti eno. Nah, boleh 1 sendok teh atau setengah sendok teh untuk asam citratnya atau air jeruk nipisnya. Nah, ini lihat ya, waktu diaduk kan langsung mengembang dia. Nah, memang seperti ini jadinya ya. Dia langsung mengembang karena gabungan dari soda dan juga asam citrat atau jeruk ya, air jeruk. Nah, kemudian campurkan jadi satu ke dalam adonan sebelumnya. Campurkan jadi satu. Kemudian kita aduk, kita ratakan ya, supaya tercampur rata. Nah, ini tidak perlu menunggu ya, jadi setelah tercampur rata kita langsung cetak, kita langsung kukus. Nah, kita siapkan cetakan, saya pakai cetakan aluminium ukuran sedang. Jadi kalau mau lebih enak pakai yang cetakan dari plastik yang untuk kue talam ya. Jadi tuang penuh adonan ke dalam cetakan, jadi jangan sampai kurang, nanti biar hasilnya bagus. Kita tuang penuh tapi jangan sampai tumpah ya. Jangan sampai tumpah, jadi kita tuang penuh aja. Jadi nanti mekarnya itu bagus kalau dia itu dituang penuh. Kalau kurang nanti akan susah, dia akan mekar. Nah, ini cetakannya jangan dioles apapun ya, baik itu margarin atau minyak atau air, jangan dioles apapun pokoknya ya. Nah, selesai, kita siap untuk mengukus. Nah, sebelumnya kita didihkan air ya. Jadi ini kan aku pakai kukusan model kayak gini, jadi kita didihkan dulu airnya untuk mengukus. Kemudian kita letakkan begini ya. Kukus adonan kue mangkok kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, tutup.
Nah, selama mengukus ini jangan dibuka-buka ya tutupnya. Jangan sekali-kali dibuka-buka kalau belum selesai. Nah, untuk mengukus gunakan api paling besar. Ya, paling besar untuk mengukus ini supaya makarnya bagus. Nah, ini kan sudah mulai naik ya. Lihat kan ya, kelihatan kan ya, adonannya sudah mulai naik. Nah, ini sudah pelan-pelan mekar. Nah, kelihatan kan ya, sudah mulai mekar seperti ini. Jadi ini tidak boleh didiamkan ya, jadi langsung dikukus. Jadi nggak perlu antri didiamkan kayak kita pakai ragi gitu. Nah, ini sudah 10 menit, sudah mekar penuh. Kita biarkan dulu. Kita lanjut dulu mengukus karena dalamnya kan masih belum matang rata ya. Nah, ini hampir 15 menit, warnanya langsung berubah. Mungkin karena saya pakai perisai ya, bukan pewarna asli, atau bisa jadi karena pakai jeruk nipis. Jadi bukan asam sitrat. Jadi warnanya itu jadi berubah kayak gini, agak kecoklatan gitu, coklat muda. Tadinya pink kan ya. Ya kayak gini tuh. Tapi kan ya bagus juga kan. Nah, setelah 15 menit ini apinya saya pindah ke sedang. Dan saya kukus lagi kurang lebih 10 menit. Karena saya pakai loyang ukuran sedang, agak besar ya, supaya nanti matangnya itu benar-benar rata gitu. Jadi sampai dalam tuh biar matang rata. Karena kan tidak pakai ukuran yang kecil gitu kan. Nah, setelah 15 menit, nah kayak gini kan ya, ya ukurannya kan besar soalnya. Nah, setelah 10 menit kita buka tutupnya, matikan apinya. Kue mangkoknya sudah matang. Nah, bagus kan mekarnya ya, ini menul-menul banget. Kita bisa pindahkan, kita angkat kue mangkoknya, ini masih panas ya karena pakai aluminium ya, jadi jangan sampai dipegang sama tangan, panas banget ini. Jadi hasilnya juga menul-menul, mekarnya bagus kan, mekar banget. Nah, mekar banget kan, ini juga empuk, enak, jadi tidak bantet ya, sama sekali tidak ada bantet ini, empuk dan juga enak. Manisnya juga pas, gurih, karena kan ada santannya ya, jadi gurih. Nah, jadi kalau tidak ada eno itu kita nggak usah bingung ya, karena ada yang pakai adem sari. Kalau kita juga nggak punya adem sari, kita juga nggak usah bingung, kita pakai aja penggantinya kayak gitu. Kita pakai baking soda sama asam sitrat untuk penggantinya ya. Jadi kalau tidak ada eno atau garam buah tidak ada masalah, oke? Nah, tunggu dingin untuk dikeluarkan dari cetakan ya. Kita harus menunggu dingin dulu. Nah, setelah dingin kita keluarkan dari cetakan dengan bantuan sendok. Agak susah kalau memang pakai aluminium ya. Jadi kalau memang mau bikin itu sebaiknya pakai yang dari plastik. Pakai cetakan kue talam itu. Jadi kalau pakai gini tuh memang aluminium itu agak-agak susah gitu. Nah, harus dibantu sama sendok seperti ini. Kalau pakai yang dari plastik tinggal kita pakai tangan aja udah bisa mengeluarkannya. Tapi kalau pakai aluminium itu memang lebih sulit ya. Jadi kalau mau mudah, sekali lagi kalau mau mudah lepas dari cetakannya, sebaiknya pakai cetakan kue talam yang dari plastik itu. Kalau mau jadi banyak, pakai yang ukuran agak kecil. Jadi kalau ini ukurannya termasuk besar. Untuk kue mangkok itu dia masuk ukuran yang besar. Jadi bukan ukuran yang kecil. Nah, yang ukuran besar gini sudah jarang sekarang. Jadi kebanyakan mereka sekarang kecil-kecil ya. Nah, ini dia. Warna pinknya berubah kan ya. Mungkin sebaiknya nanti pakai asam sitrat ya, atau pakai pewarna murni aja kalau mau bikin lagi. Jadi supaya warnanya itu keluar dan bagus kalau pakai pewarna yang murni. Karena kalau perisai itu kita kan nggak tahu ya kandungan perisai itu apa aja. Jadi ketika dia dicampur dengan bahan-bahan ini bisa jadi dia berubah warna. Tapi hasilnya bagus kok ya. Ini juga menul-menul, empuk, dan dijamin enak banget. Dijamin anti gagal. Pokoknya ikuti aja. Caranya dijamin mekar merkah dan sempurna banget. Dan rasanya juga dijamin empuk, enak. Kayak gini ya. Lihat kan? Cantik kan ya?
Nah, mudah banget kan membuat kue mangkok. Memang gampang-gampang susah ya membuat kue mangkok, tapi yang ini dijamin deh nggak mungkin gagal. Juga tidak akan bantet. Nah, silakan dicoba. Sangat mudah. Jadi kalau tidak ada eno, tidak ada garam buah, kita tidak perlu pakai ragi juga. Hasilnya pun bagus, mekar merekah. Oke, silakan dicoba. Semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.